Sebelum kita masuk ibadah kita berdoa sejenak. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat
ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa, memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk memohon keampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjaga kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah, kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunduk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana, sebagai macam pekerjaan, dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1. Sayangku menuntutku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, memperingati hari Pentakosta, di mana Engkau Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan. Kau lingkupi kami semua, biarlah nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan, dan setiap orang yang mengaku akan mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dari semua yang ada di dunia ini Tuhan. Engkaulah Raja dari segala Raja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap beban yang ada di dalam setiap kehidupan keluarga, dari setiap keluarga dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka di dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan, apalagi pada masa pandemik COVID-19 ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan Yesus hal-hal yang tidak kami mengerti, apalagi Tuhan dalam masa perekonomian yang sangat terpuruk Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang tidak mustahil. Tuhan akan pulihkan kembali dan Tuhan akan normalkan kembali, seperti rencana pemerintah yang akan membuat new normal Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi kalau kami mematuhi semua protokol yang sudah ada Tuhan. Tuhan berikan kerendahan hati kami, setiap orang dan setiap pribadi, supaya kami mau Tuhan Yesus menormalkan kembali perekonomian kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, supaya kami dapat melakukan semua kegiatan kami menurut sukacita dan kasih karunia Tuhan. Terutama kami dapat beribadah di gereja-Mu ini Tuhan, tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, supaya kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk dapat memuliakan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan untuk segala pujian dan pelayanan kami. Dan juga Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan juga akan memulihkan semuanya Tuhan di dunia ini. Apalagi Tuhan, penyakit dari corona ini Tuhan Yesus yang tidak kami tahu dan tidak kami lihat Tuhan, tapi tiba-tiba menjangkit. Tuhan tolong berikan imun bagi tubuh kami masing-masing, berikan kepercayaan bahwa kami bisa kuat dan bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus dengan gereja kami yang rindu Tuhan Yesus untuk memulai kebaktian di tempat kami yang baru, tempat ibadah kami yang baru Tuhan. Walaupun kami tahu banyak sekali Tuhan biaya yang harus dikeluarkan, terutama untuk pekerjaan dari semua panitia pembangunan, seksi dana juga Tuhan, dan setiap orang yang sudah mengambil jalan Tuhan Yesus dan mengambil pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan bagi gereja kami. Tuhan, berikan berkat-Mu melimpah, sehingga ketika bulan Agustus
kami sudah mulai bisa masuk dalam gereja kami, dan COVID-19 sudah mulai berakhir Tuhan. Tuhan, lindungi kami satu persatu dari keluarga tiap keluarga Tuhan, jauhkan dari segala penyakit dan pencobaan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Asal kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti oleh pendeta kami nanti Tuhan, biarlah itu juga menjadikan kekuatan bagi kami, terus menambah iman kami pada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Pendeta Rohara Panjaitan Tuhan, biarlah firman itu menjadi kuasa dan damai sejahtera bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami banyak sekali godaan dan cobaan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kebaktian kami pada saat ini juga berjalan dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu akan melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan kami agungkan dan kami muliakan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan pertama. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat mengikuti ibadah buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama yang berada di rumah. Firman Tuhan di perayaan Pentakosta yang kedua pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus.
Judul perikop kita pada hari ini yaitu hikmat Allah dan hikmat manusia. Paulus sangat menyadari bahwa hikmat Allah tidak terbatas, tetapi hikmat manusia sangat-sangat terbatas. Paulus punya alasan kenapa dia merasa sangat lemah di hadapan Tuhan. Karena dia telah menjalani pengalaman yang sangat panjang, pengalaman hidup yang sangat panjang. Bahwa kita tahu Paulus dulunya sebelum bertobat, sebelum menjadi rasul, dia adalah seorang cendekiawan Yahudi. Dia adalah orang terpelajar, orang berpendidikan. Dia adalah tokoh dari kalangan Farisi dan Sadusi. Dan dia sangat disegani karena kedudukannya sebagai tokoh agama. Dia juga sangat disegani karena memiliki banyak ilmu tentang agama Yahudi. Tetapi setelah dia mengenal Yesus dan dia ditangkap menjadi rasul Yesus, dia merasa bahwa dirinya sangat lemah dan sangat terbatas. Pengetahuannya, kekuatannya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus pernah mengatakan bahwa apa yang kuanggap keuntunganku selama ini menjadi kerugian setelah saya mengenal Yesus. Bahkan apa yang kubangga-banggakan selama ini, ternyata setelah saya mendapatkan Yesus, menemukan Yesus, memiliki Yesus, semuanya kuanggap sampah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi judul perikop dari nas ini hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagaimana kita memiliki hikmat dari Allah? Tentu saja hiduplah di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam Roh, maka saudara-saudara akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Yang saya kasihi Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang pintar sangat terbatas dan tidak bisa mengandalkan kepintarannya. Orang-orang hebat juga, teknologi juga. Ya, pandemi COVID sudah hampir 3 bulan ya lamanya, kalau tidak salah. Tetapi belum ditemukan vaksin untuk obat virus ini. Mudah-mudahan bisa ditemukan oleh pertolongan Tuhan. 3 bulan lamanya manusia tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk kita tidak bisa keluar rumah, tidak beraktivitas secara normal seperti biasa. Berarti Bapak Ibu, hikmat, pengetahuan, teknologi apapun itu sangat terbatas jika Tuhan menguji kita atau mengizinkan ini terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hikmat yang dalam bahasa aslinya hokmah, artinya menjadi bijak. Bijak menurut firman Tuhan, sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan itu. Kalau dalam bahasa Yunani, Sophia, sumber Sophia itu adalah firman Tuhan. Dan orang yang memiliki hati yang bijaksana memiliki ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati dan waspada. Yang saya kasihi, hikmat yang sebenarnya adalah dari Tuhan. Karena hikmat di dunia ini tidak bertahan dan sangat terbatas. Dalam perspektif kekristenan, hikmat adalah kemampuan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia mengerti dan dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan inilah yang dimiliki oleh Raja Salomo, dan inilah yang diminta oleh Raja Salomo ketika dia akan dilantik menjadi raja.
Dia hanya meminta hikmat daripada Tuhan supaya dia bisa menjalani kehidupan secara berhikmat menurut pandangan Tuhan, bukan menurut dunia ini. Jadi hikmat dunia adalah kemampuan manusia untuk memahami sesuatu dari sudut pandang pengetahuannya. Sedangkan hikmat Allah adalah kemampuan manusia untuk menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, di perayaan Pentakosta yang kedua ini, setiap orang harus dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita dapat berhikmat untuk menjalani hidup. Bagaimana kita bersikap, maka kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Hikmat manusia tadi sangat terbatas, sedangkan hikmat Allah tidak terbatas dalam Roma 11 ayat 33. Bahkan Nabi Yesaya pernah mengatakan, Yesaya 64 ayat 4 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, dalam telinga manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pesta perayaan Pentakosta yang kedua ini, bagaimana saya menjalani kehidupan saya? Bagaimana saya mengembangkan usaha pekerjaan saya? Bagaimana saya memimpin keluarga saya? Bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas saya? Bagaimana seharusnya saya bersikap kepada atasan, kepada bawahan, kepada sesama? Maka kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelami hikmat Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengetahui pikiran kita, apa yang terkandung di dalam hati manusia, dalam hati saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus hidup dalam Roh Kudus, supaya kita mampu memahami rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa diperoleh di sekolah atau di bangku kuliah. Tapi hikmat itu turun daripada Tuhan. Ibarat ini Bapak Ibu, hikmat dan pengetahuan ibarat kapal dan kompas. Pengetahuan adalah kapalnya dan hikmat adalah kompasnya. Maka hikmat mengarahkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dan kompas mengarahkan kapal pengetahuan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan dapat dipelajari secara intelektual, sedangkan hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, tadi saya katakan bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hikmat daripada Tuhan itu. Harus memiliki karakter dari Yesus Kristus. Songon parrohauni Kristus Yesus mah parrohauni. Hikmat itu datang dari atas. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat datang dari atas. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya menjalani kehidupan saya? Bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai pengikut Yesus? Maka dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 5, hidupmu bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sumun parrohauni Kristus Yesus ma parrohauni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh itu menerangi hati pikiran kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Roh Kudus itu menolong kita
membantu kita. Dan Roh Kudus itu membuka hati pikiran kita sehingga kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan dan bisa menjalani hidup secara sewajarnya. Raja Salomo menyatakan kepada kita dalam Amsal 2 ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dari manakah itu? Semuanya bersumber daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sumber hikmat. Maka hiduplah di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh, hidup kita ibarat benda mati. Tapi ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka sesungguhnya iman kita hidup dan kita akan dituntun dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan saat ini, yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, berdoalah selalu di dalam Roh, dan biarlah keluargamu dan hidupmu dituntun oleh hikmat Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun melalui pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan hendaklah kami sebagai anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Bapak, apapun yang kami alami, yang kami rasakan saat ini, bagaimanapun pengalaman hidup kami pada masa lalu, tidak akan membuat kami menjadi putus asa. Tapi kami akan selalu tegar dan kuat, karena Roh Kudus selalu menolong dan menghibur kami. Berkati kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 670. Marilah kita mengucap puji syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga daripada dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita.
serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta kedua. Tuhan Yesus memberkati.